Salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan epistel untuk minggu pertama Trinitatis tertulis dalam kitab Hosea pasal 5 ayat 15 hingga pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu setia di dalam kasih-Nya. Meski kita acap tidak setia dan taat kepadanya, namun ketidaksetiaan dan ketidaktaatan itu tak membuat Tuhan berpaling dari kita. Itulah cinta kasih Allah yang tidak pernah terukur, tak tersalami dan tak terselidiki. Semua itu mengarahkan kita untuk setia beriman kepadanya. Hosea itu bernubuat di Israel Utara yang penuh dengan tahun-tahun kekacauan dan kehancuran Israel. Bagai singa dan beruang yang kehilangan anak, Tuhan akan mengoyakkan dada mereka. Sepeninggal Yerobeam, hidup Israel semakin menyedihkan. Terpotong bagai bunga yang sedang mekar, kehilangan bunga yang indah bagai tunggul hitam berbau busuk. Namun Allah yang penuh dengan kasih karunia telah menebus manusia dari keterpurukan dan keberdosaannya. Hosea adalah analogi Israel yang tidak setia. Kata Tuhan kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Hosea mengawini Gomer, lalu melahirkan anak laki-laki Israel. Artinya Tuhan akan menghukum dan mencerai-beraikan mereka. Kemudian melahirkan anak perempuan Lo-Ruhama, tanpa rahmat, tanpa kasih setia, serta anak laki-laki Lo-Ammi, artinya engkau bukanlah umatku. Hosea artinya tindakan penyelamatan atau penyelamat. Hosea menikah dengan penyelewengan Gomer istrinya, ayah yang diragukan dari anaknya. Hosea adalah pengantin pria sejati dengan Gomer pelacur berdosa. Ini memaksudkan orang Israel ialah sebagai pelacur yang tidak setia, baik para pemimpin agama dan sipil. Mereka bahkan melakukan upacara kesuburan di kuil itu sendiri.
Saudaraku yang kekasih, dalam perikop ini orang Israel melakukan pertobatan yang pura-pura. Mereka mencari pertolongan di mana-mana, tetapi semua itu sia-sia. Efraim dan Yehuda akan menjadi tandus dan tertindas, diremukkan oleh hukuman. Efraim akan melihat penyakitnya dan Yehuda akan melihat bisulnya. Meski mereka pergi ke Asyur, namun penyakitnya tidak sembuh. Bisul itu pun tidak akan hilang. Kita bisa lihat ayat 9 sampai 14. Allah berpaling hingga mereka mengaku bersalah, lalu merindukan dan mencari wajah Tuhan. Mereka hanya dapat sembuh bila berbalik kepada Tuhan yang berkuasa menyembuhkan dan membalut luka mereka. Tuhanlah singa Yehuda yang telah menerkam dan menyembuhkan mereka. Dalam bahasa Batak disebut Ibanado mangaribahi laos pamalupon, Ibanado mabugangi laos manawari nasida. Dia pasti muncul seperti fajar, bagai hujan. Dia pasti akan datang untuk mengairi bumi. Firman ini memanggil kita untuk bertobat dengan tidak pernah menduakan Tuhan atau menjadikannya sebagai Allah alternatif. Misalnya titah pertama, cinta kasih yang tegak lurus kepada Tuhan. Demikianlah kasih kita misalnya di rumah tangga dan keluarga. Seorang ayah mengungkapkan cintanya kepada istrinya. Beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang terang bercahaya. Beribu-ribu gadis yang kulihat di dunia ini, hanya engkaulah satu-satunya istriku yang kusayang. Sehebat-hebatnya Asyur, namun dia tidak dapat dijadikan sebagai Tuhan. Hanya Tuhan, dialah Allah bagi Israel. Karena itu manakala kita mungkin telah menyerahkan hidup kita kepada kekuatan dunia ini, firman ini mengajak dan memanggil kita untuk sungguh-sungguh kembali kepada Allah dan setia kepadanya. Kita bukan sekedar bertuhan secara formalitas, tetapi satu-satunya Tuhan kita. Ibarat keluarga, seorang suami bisa saja memuja-muja istrinya lewat ucapannya di hadapan istrinya, namun bisa terjadi di belakang dia justru mendua hati. Ibarat angka-angka, di urutan berapakah Tuhan itu kita tempatkan dalam setiap gerak hidup kita. Saat kita marah misalnya, apakah suara Tuhan masih dapat kita dengar di situ? Bila kita sedang full bersukacita, apakah suara Tuhan sungguh-sungguh berperan di situ? Kalau kesatuan keluarga misalnya tengah diuji, perintah Tuhankah yang kita ikuti atau perintah pengadilan? Kalau kita sedang beruntung, kepada Tuhankah kita sungguh-sungguh bergantung? Kalau kita hendak meraih karir, jabatan atau pangkat, apakah tempat iman di situ masih yang utama? Kedua, manusia itu memang rapuh tanpa Tuhan. Efraim adalah bagaikan kabut pagi yang kesetiaannya hilang seketika. Yehuda adalah bagaikan embun yang hilang pagi-pagi benar. Tidak ada yang dapat diandalkan dari dirinya sendiri kecuali hidup mengandalkan Tuhan. Manusia itu rapuh, bagaikan kabut dan embun, atau bagaikan es dan salju, berbentuk sebentar lalu mencair hilang sesaat. Manusia tidak patut meninggikan diri kecuali hidup dengan rendah hati di hadapan Allah.
Demikianlah mereka sebelumnya, bangsa yang hina, terlantar, sekarat, dan tak berharga, diambil dan digendong Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Mereka bagai tulang-tulang yang berserakan, namun dipungut dan dipelihara oleh Tuhan. Itulah yang dilakukan Tuhan kepada mereka di dalam kasih setianya. Manusia yang rapuh dan ringkih, kini amat berharga di mata Tuhan. Dia pasti muncul seperti fajar, pasti datang seperti hujan pada musimnya untuk mengairi bumi. Tuhan pun meremukkan musuh-musuh Israel melalui para nabi. Ketiga, apakah yang Tuhan kehendaki dari kita umatnya? Yaitu kasih setia, bukan korban sembelihan. Tuhan lebih menyukai pengenalan akan Allah daripada korban-korban bakaran. Tuhan menghendaki kasih kita kepada orang-orang miskin, lemah dan menderita ketimbang perayaan-perayaan seremonial belaka. Senafas dengan ini, Nabi Amos berkata, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 21-24. Jadilah kita seperti sungai yang mengalir, bukan seperti batu mati yang menghambat aliran sungai. Demikianlah kita menggambarkan sosok kehadiran Allah dalam diri kita dan dunia ini. Dia mengalirkan berkat-Nya yang berlimpah dan menyisihkan batu-batu mati untuk memperlancar jalannya air kehidupan itu. Demikianlah kiranya buah iman kita, iman yang menuntun kita kepada pertobatan yang operasional, kepada kasih yang operasional. Tuhan memberkati. Amin.